mantap kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini begitu bahagia saya ini berada di samping Khalid Palu, Khalid Hammer, di musola tahfiz gratis Al-Kausar cabang ke-30 untuk 30 Sukardi Mulyadi. Ini nama bapak saya, Sukardi Mulyadi. Kenapa dipasang itu? Semoga sering didoakan sama santri. Ada kuburannya di belakang sini, di belakang cabang ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan pahala yang berlimpah untuk beliau, menerangi kuburnya, dan mengumpulkan kami semua di surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya bersama dengan Khalid ini, mungkin teman-teman yang mengikuti postingan tahfiz gratis Al-Kausar sudah mengenal, sudah familiar dengan Khalid. Tapi sekarang ada yang beda. Rambutnya sudah panjang, tadi sembunyi sedikit. Badannya sudah besar, suaranya sudah berubah. Saya lihat-lihat di postingan YouTube tahfiz Al-Kausar, dia kalau tidak salah setahun lalu dia dengan postur tubuh kecil, masih sangat polos. Dan sekarang alhamdulillah sudah memasuki masa remaja, masa puber. Tentu masa puber ini masa yang dimana, maaf teman-teman, ini pinggir jalan, jadi pinggir jalan poros, jadi suara kendaraan itu banyak. Tapi tidak apa-apa, ada sininya, ada sini tersendiri. Jadi masa puber itu masa dimana seseorang ingin, atau seorang anak muda itu ingin bebas, sebebas-bebasnya, selalu ingin mencoba dan keras kepala. Kebetulan hari ini Khalid mendapat ujian. Dia naik motor dengan kencang, jatuh dari motor, hampir meninggal dunia. Kata orang di jalan, saya kira kamu sudah meninggal deh karena kencang sekali motormu. Memang kita sudah tegur, jangan kencang naik motor, Lid. Ternyata namanya anak muda, dilarang kencang, tambah digas mungkin. Nah itulah banyak hikmah di balik setiap peristiwa. Ya, alhamdulillah mungkin bagus baca-baca ininya, zikir-zikir sorenya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi yang kalau biasanya ada kecelakaan di situ dengan kencang seperti itu, biasanya patah atau meninggal dunia kalau ajalnya. Ini dia ada luka-luka tapi tidak kelihatan, ada aing, ada mungkin aspal dikira kasur. Jadi teman-teman semua yang menonton YouTube tahfiz gratis Al-Kausar, ini saya ingin menyapa Khalid dulu. Apa kabar, Khalid? Alhamdulillah. Ya, sehat. Masih gemetar? Alhamdulillah. Masih tidak. Oke. Jadi Khalid ini sudah di tahfiz Al-Kausar sekitar 4 atau 5 tahun. Nanti kita konfirmasi langsung sama dia. Yang saya ingat dari Khalid, ya dia adalah seorang anak yang sangat dicintai oleh ibunya. Saya bertemu dengan ibunya di bandara. Di bandara, proses masuknya dia itu yang mungkin Khalid tidak tahu. Ada teman saya, sahabat saya telepon karena beliau berada di lokasi bencana. Kalau ingat likuifaksi atau bencana gempa di Palu, nah itu beliau tinggal di Palu, Sulawesi Tengah, tempat di mana terjadi gempa tersebut. Dia juga ada di pada saat gempa itu. Jadi sahabat saya telepon, ini ada anak yatim mau masuk tahfiz, gratis. Ya sudah, alhamdulillah. Tentu kita sangat senang dia mau menghafal Quran. Jadi hari itu kita usahakan supaya bisa berangkat bersama ibundanya. Alhamdulillah, ibundanya saya pertama kali bertemu di bandara, beliau menangis bertemu dan sangat bersyukur. Yang saya ingat, ibunya bilang kalau dari nasab ini Khalid tidak akan bisa jadi penghafal Quran. Nah, ya, entahlah bagaimana, intinya beliau sangat ingin jangan anaknya kemana-mana
selain menjadi penghafal Quran. Bahkan di akhir hayatnya beliau sering mengirim foto, sering menginformasikan ke saya bahwa dia sedang cuci darah, sedang sakit, terbaring. Saya ingat juga Khalid ada di belakang saya waktu naik mobil di Bogor hari itu. Ibunya bilang jangan sampaikan ke Khalid supaya dia tidak kepikiran. Tapi saya memperlihatkan ke Khalid untuk informasi ibunya sedang sakit. Nah terakhir di penghujung hidupnya, umurnya, sebelum meninggal ibunya telepon ke saya mau berangkat ke Bogor. Tapi dalam keadaan sakit. Dia sudah mungkin kursi roda atau bagaimana. Karena saya ditelepon oleh orang Palu, saya lupa siapa yang telepon saya itu, mungkin tetangganya atau keluarganya. Dia bilang mohon dilarang karena dokter menyarankan untuk tidak naik pesawat karena beliau sudah sakit parah, dilarang. Jadi saya cuma bilang ke ibunya, Bu, kalau ibu mau ke sini sebaiknya Khalid saja yang ke sana, saya belikan tiket pulang ke Palu. Ternyata jawabannya luar biasa dari ibundanya, kalau Khalid harus pulang, mending saya tidak usah ketemu Khalid, Ustaz. Nah itu Masya Allah. Jadi ibunya menahan diri untuk bertemu Khalid, yang ternyata dia sangat rindu sekali. Ya sudah, ternyata itulah akhir dari hidupnya, beliau meninggal dunia tanpa bertemu Khalid. Jadi bertemu Khalid itu bertemu dan berpisah terakhir kalinya di bandara. Dan kita berdoa, kita support Khalid, semoga nanti bertemunya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bertemu bersama, berkumpul lagi di surga nanti. Dan saya yakin insyaallah ibundanya ini menanti dia menanti doa-doanya. Allahumma ighfirlah warhamha. Seorang yang anak yang berdoa, anak soleh yang berdoa luar biasa sampai kepada orang meninggal. Dan orang yang meninggal ini kaget atau tidak menyangka apa ini, amalan apa ini yang menyebabkan saya mendapatkan aliran pahala. Ternyata ada istighfar dari anaknya. Astagfirullah, Allahumma ighfirlah warhamha. Jadi jangan lupa doakan selalu ibundanya. Motivasi terbesar adalah seorang orang tua yang meninggal. Motivasi terbesar saya, ayah saya yang meninggal. Beliau, bapaknya, ibunya sudah meninggal, yatim piatu. Beliau tentu memiliki karakter yang berbeda dari santri-santri yang lain. Karakternya lumayan keras. Kenapa? Karena memang sosok ayahnya sudah meninggal, bapaknya juga sudah meninggal. Tidak ada tempat untuk berlapor, tidak ada tempat untuk berkeluh kesah. Tidak ada yang mungkin yang perhatian melebihi dari orang tuanya. Kita mungkin perhatian tapi seadanya. Karena memang hubungan emosional itu berbeda. Jadi itu pengantar dari saya. Cukup panjang memang karena kisah hidup dari Khalid ini luar biasa. Kalau dia istiqomah sampai meninggal, sampai dia mencetak banyak penghafal Quran, ini menjadi kisah yang sangat inspiratif. Silakan Khalid, perkenalkan dirimu, ceritakan awal mula kamu ada di tahfiz gratis Al-Kautsar, bagaimana selama di tahfiz, apa yang kamu dapatkan, apa yang berkesan, apa perbedaan dengan orang luar, dan apa harapanmu. Silakan Pak. Dengan santai, nanti mungkin saya akan bertanya-tanya juga. Iya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid, dipanggil Khalid. Nama lengkap Khalid Abdullah. Umur saya tahun ini 18 tahun. Allah. Tepatnya di bulan September tanggal 30 S. 30 September. Iya, 30? 30 September. Oh iya. Iya. Saya tinggal di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Mana itu Olid? Di Palu ditinggal di mana lu? Dekat bandara. Dekat bandara ya? Iya. Nama kampungnya apa? Tepatnya? Birobuli. 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 Ya, barangkali ada orang Birobuli sana. Iya. Yang nonton. Terus masa kecilmu di Borobuli? Iya. Oke. Waktu itu saya di Birobuli. Dulu kata ibu saya dulu saya putih. Oh gitu. Iya. Wow. Cuma karena sensimen yang lain. Oh begitu. Dulu tidak perlu skincare. Nah, sekarang harus ketemu kayaknya ini skincare yang terbaik. Karena dulu putih. Kalau dasarnya putih berarti kalau kena skincare, baik langsung bening. Ya. Jadi katanya beliau putih dulu. Silakan lanjut. Iya.
Jadi awal mula kenapa saya bisa masuk di gratis Al-Kausar, awalnya itu gempa pada bulan September. Gempa, saya lupa tanggal berapa. Gempa, tanah tergoncang dahsyat, semua orang nangis, berlari, memikirkan keselamatan mereka masing-masing, memikirkan keluarganya, memikirkan ibunya, ayahnya. Namun apalah daya, kita hanya bisa menangisi, tidak bisa kemana-mana karena takut kena reruntuhan tembok. Jadi harus berdiam diri di lapangan. Saya itu hari ke masjid, ke lapangan, ke masjid, azan maghrib, ketika lantunan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gempa, saya lagi wudhu, kaget. Pada saat itu memang shock, kaget berat, seakan-akan sudah mau mati. Tapi alhamdulillah Allah masih izinkan hidup untuk bertobat, memperbaiki diri, beramal, untuk beramal soleh. Alhamdulillah. Itu terasa goyangnya? Jadi ya, terasa goyang sekali. Goyangnya itu serasa di atas kapal. Oh begitu. Digoncang. Ada suara. Iya, suara gemuruh. Oh, suara gemuruh. Iya, gemuruh. Keras sekali. Ngeri ya? Iya. Jadi malam itu saya di lapangan gitu. Lapangan bola yang luas. Semua orang berkumpul di situ, saling peluk, menangis. Iya. Tidak ada yang bisa tidur. Tidak ada yang tidur? Iya, karena gempa yang pertama memang paling keras. Tapi 2 jam gempa lagi, 1 jam gempa lagi. Itu saya pikir ibu saya bagaimana di rumah ini, keluarga saya. Oh, jadi pas gempa belum ketemu ibu? Iya. Oh. Itu nih. Kasihan. Jadi pas sholat subuh, jadi kita semua ambil air wudhu di air botol. Di situ ada warung, alhamdulillah baik. Dia bagikan air minumnya apa. Jadi wudhu pakai air mineral. Sedikit saya. Jadi sholat subuh, setelah itu saya ambil sepedaku, pulang. Alhamdulillah ketemu ibu saya. Ibu saya peluk. Tidak apa-apa sih, tidak apa-apa. Orang tua, keluarga di rumah tidak apa-apa. Tapi ya setelah gempa itu berselang beberapa minggu, hampir 2 bulan, sekolah. Ya di sekolah itu ya kita sekolah di halaman, tidak sekolah dalam ruangan. Jadi tenda-tenda, menulis di lantai. Tidak fokus belajarnya karena ribut, baru tidak rapi, gurunya juga tidak kedengaran suaranya. Jadi saya mulai berpikir saya mau masuk tahfiz. Awalnya itu lihat di YouTube orang kori-kori menghafal Al-Quran, bagus bacanya. Jadi saya mau begitu, mau belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Alhamdulillah Allah kasih jalan. Saya berpikir dulu, kira-kira saya bilang sama mamaku atau tidak ini. Saya sampaikan ke ibu saya. Alhamdulillah ibu saya langsung menangis, langsung peluk saya. Ternyata selama ini doanya. Jadi setiap ibu saya kan sering nonton itu di acara TV. Ada acara Hafiz Quran yang Syekh Ali Jaber itu dulu. Hafiz cilik. Jadi dia berdoa. Ternyata dia berdoa selama ini, semoga salah satu anak saya ada yang begitu. Masya Allah. Dan Allah memilih saya lewat jalur doa ibu. Jadi ibu saya telepon Ustadz Iqbal
1 hari kalau tidak salah kan. Iya, ibu saya kan sakit, jadi beliau juga cari kesembuhannya dengan ruqyah. Iya. Jadi mungkin orang sarankan, oh ini nih ustadz yang bagus, yang bisa ruqyah, kasih bantu nafs. Jadi ibu saya telepon, ada tahfiz, kita punya tahfiz yang dikenal di situ Ustaz. Ternyata alhamdulillah Ustadz Iqbal telepon diarahkan. Jadi dan di situ di Palu ada relawan temannya juga Ustadz Rahmat, Ustadz Lutfi itu yang jemput saya. Iya. Jadi di situ kita cerita, dia buka Instagram, follow. Oh dia buka, dia suruh kasih lihat. Iya. Iya. Dia buka Instagram Tahfiz Giat Al Kausar, disambung huruf kecil semua. Iya. Masih ingat tuh. Iya. Berarti penting nih medsos ya? Iya, penting. Masya Allah. Terus di situ jejak digital, di situ orang mau melihat kita kalau penasaran. Dan di situ juga Waktu lihat akun medsos Tahfiz gimana? Kesannya? kesannya alhamdulillah seru, Iya. bahagia. Iya. Lihat anak-anak ketawa, ada yang ceramah lucu-lucu. Iya, banyak main-main. Awalnya begitu sih memang. Iya. Berarti Karena- harus ini ya. Iya. Anak main-main, Iya. orang senang. Oke. Masukkan. Iya. Ketika sudah di tahfiz, pertama 1 minggu awal itu dikasih waktu, masih boleh bebas. Ustadz Hidayat main-main mau dulu. Oh begitu. Jadi 1 minggu selesai ya. Selesai ini liburmu. Oh Kau begitu. ikuti aturan wajib. Nah di situ nih mulai baru berat. Bangun tahajud, sholat subuh, holako sampai jam 7 pagi. Paginya tidak tidur, membersihkan, mencuci sendiri mandiri, berjuang. Wah, itu keren ini. Jadi pertama masuk di Al Kausar dulu. Iya, Ustadz Hidayat iya, kasih 1 minggu itu bebas. iya 1 minggu. Oke, bebas. Beradaptasi dulu. Beradaptasi, Iya. oke. Keliling-keliling Main-main. dulu. Oke. Cerita. Nanti 1 pekan Iya, langsung dikasih aturan tahajud Langsung apa atur. semua. Iya. Waduh. tidak boleh keluar tanpa izin. Ya, terus. Oke, kembali lagi. Jadi setelah kenal Ustadz Lutfi, Ustadz Lutfi jemput, lihatkan seperti tahfiz, saya lihat keseruan di tahfiz, alhamdulillah tertarik. Allah berikan jalan. Berangkat sama ibu saya. Awalnya saya bilang saya mau berangkat sendiri Bu, tapi ibu tidak mau. Bilang saya harus temani, saya harus pastikan kau digenggam sama orang yang tepat. Masya Allah. Wah, luar biasa ibunya ini. Kau Bahasanya juga. Iya. Insya Allah. Kau harus bersama orang-orang yang baik, supaya kau juga bisa menjadi orang yang baik. Masya Allah. Karena supaya juga pergaulan aman. Saya itu yang penting, kata ibu saya. Memang saya selalu di rumah itu dicari. Kalau pulang itu kena rotan. Ya dulu. Sudah 3 orang dulu. Sakit yang nakalnya begitu. Iya. Waduh. Pantas keras ini Holid ini. Makanya dijuluki Holid Hammer. Ya terus. Jadi naik pesawat dari Bandara Mutiara Sis Jufri di Kota Palu, berangkat dulu ke Makassar transit. Ya di Makassar itu di Bandara Hasanuddin, di situ saya dapat ujian berat. Ya. Bisa dibilang ujian seorang pejuang. Iya. Muntah, pusing, di WC tidak mau keluar. Iya. Tidak mau keluar. Ibu saya sudah panggil Halid. Ibu saya panggil Halid. Halid, bukan Holid. Iya. Halid. Sebenarnya kan Halid, tapi kan orang kampung Iya, Halid. Iya. Iya. Maunya yang Mana mana? Halid? maunya yang gampang. Iya. Iya. Terus. Dipanggil Halid, tidak ada keluar. Cuma tunggu dulu mama, pusing sekali. Muntah terus.
Sampai cancel. Sampai cancel. Tertinggal pesawat. Auzubillah. Ya Allah. Maluku saya kalau ingat itu. Pertama kali pesawat. Iya, pertama kali itu. Tapi tidak sampai di situ. Ya. Ibu saya kasihan sekali itu ibu saya. Saya kecewa berat. Iya. Saya berusaha ibu. Iya, dia berusaha. Tetap tarik saya, tangan saya langsung ditarik sama koper. Ya, harus ini Iya, berangkat. harus ini bisa. Hampir setengah perjalanan ini. Ternyata setelah ibu saya berusaha telepon Ustaz. Alhamdulillah Ustaz juga ada kenalan di bandara itu. Bukan kenalan, pilot saya telepon itu. Oh, pilot. Masya Allah. Iya. Tiket saya tidak jadi hangus, diganti dengan pesawat yang lain. Alhamdulillah. Itu saya telepon pilot orang Jakarta. Saya namanya Pak Wendy. Pak Wendy, ini ada apa namanya? Mudah Pak Wendy nonton. Pak Wendy, ini ada santri yatim ini, kita tolong. Alhamdulillah, insyaallah itu beliau supportnya luar biasa buat antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlimpah untuk Pak Wendy. Amin. Captain Wendy. Ya, terus pesawat. Nah, alhamdulillah saya di pesawat dari Makassar ke Jakarta sudah tidak muntah lagi. Karena sudah rasakan. Berusaha tidak muntah sebenarnya. Berusaha menahan. Jangan sampai ibu saya kecewa lagi, malu berat. Sipar mami. Tapi masih sering bolak-balik ke WC. Kan di WC ada pesawat. Terus Alasan kencing ternyata muntah. pusing. Oh, pusing. Iya. Alhamdulillah Allah selamatkan, mendaratlah di Bandara Jakarta Soekarno Hatta. Itu baru perjalanan itu. Baru dari Palu naik pesawat. Luar biasa ini perjalanannya, Masya Allah. Kalau mau dikuliti semua ini perjalanan hidupnya Holid selama bertahun-tahun di Tahfiz, Insya Allah. Berapa tahun di Tahfiz? Hampir 5 tahun? Iya, hampir. Bagaimana perjuanganmu? Apa yang kau sadar dari dirimu ini selama di Tahfiz? Yang 5 tahun itu luar biasa itu. 5 tahun. Banyak suka dukanya. Iya, suka dukanya. 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 Apa dukanya? Contohnya bagaimana sih? Apa yang tidak enak kau rasakan di dalam? Kalau dukanya bagaimana nih? Setiap tempat pasti ada kekurangan. Tidak ada tempat yang sempurna. Masya Allah. Begitupun dengan manusia. Namun sebagai seorang muslim kita juga harus sadar bahwa kalau orang punya salah, kita pasti juga punya salah. Jadi saling memaklumi, saling menasihati. Jadi dukanya itu banyak. Banyak dukanya. Iya. Tapi dari duka itulah saya bisa menjadi kuat. Masya Allah. Dari ujian, cobaan. Tapi sebenarnya duka itu datang dari diri sendiri. Oke, saya Iya. mau tanya Walid, itu waktu masih hidup orang tuamu perasaannya bagaimana? Selama di Tahfiz masih ini? Masih tenang, Tenang. betah. Meninggal di tahun keberapa itu Ibu? Meninggal 2 tahun. 2020. Berarti 2 tahun antum, setahun. Iya, tahun. baru setahun 2019 kan. Iya, Tapi iya. akhir bulan. Baru Desember setahun. itu hari. Iya. Saya yang sampaikan sudah ada. Iya. Itu hari saya sakit. Iya. Malam itu saya sakit. Tiba-tiba sakit, demam. Tiba-tiba dipanggil Ustaz Hidayat. Oleh ada pelanggaran. Apa salah saya? Orang sakit dipanggil melanggar. Ternyata ditanya dulu. Bagaimana kalau ibu meninggal besok, Dek? Iya, Masya Allah, luar biasa. Saya kaget. Pertanyaan sudah ada? Iya. Ya. Kenapa saya begitu, Ustaz? Jawab saja. Kenapa kok? Bagaimana kalau ibu meninggal besok? Dia bilang, ya qadarullah, Ustaz. Terima mami, sabar doakan. Langsung. Olid, Dek, meninggal ibu. Tabang langsung kaget. Tidak bisa bicara. Seketika langsung menangis. Di pahanya Ustaz Hidayat itu hari. Tidak bisa berkata-kata. Merasa sudah sendiri di dunia ini. Iya, merasa sudah sendiri. Karena yang perhatian kan cuma ibunya. Iya.
Maksudnya ya yang paling dekat sama antum ibu. Iya. Yang kalau saya ada unek-unek atau masalah saya pasti cerita ke ibu. Tapi begitu kehilangan beliau, Sama-sama mau cerita ini. iya sama-sama cerita. Nah, itu makanya anak yatim sama yatim piatu itu harus kita pahami, karena mereka tidak ada tempat untuk berkeluh kesah. Tidak ada lagi ibunya, gitu ya? Iya. Terus Jadi malam itu sudah diceritakan, saya menangis, langsung pergi tidur. Iya. Gitu. Tidak keluar kamar itu 1 minggu. seminggu. Iya. Tapi salah tong itu, iya saya akui itu salah. Karena kita itu harus sholat di masjid kan. Laki-laki wajib sholat di masjid. Saya tidak mau keluar sholat di kamar. Karena sedih itu Iya. mendalam. Ya. Kesedihan yang terlalu berlebihan. Iya. Tapi ya kematian itu memang berat. Tapi biasanya karena barangkali kita anggap itu buruk, lebih baik untuk kita. Mungkin kalau masih hidup ibumu belum tentu masih bertahan di sini. Iya. Karena sempat awal itu 2 bulan. Iya. Tapi mungkin dia sadar bahwa ini ibunya berharap dia ditahfiz. Ya alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Semoga istiqomah sampai mati, amin. Amin. Terus sekarang antum di ini ya, di cabang Zarinda. Iya. Goa. Ya ini alhamdulillah sekarang dari skillnya, dari pengalamannya, bacaan Al-Qurannya juga saya sudah enak kalau dia jadi imam. Dia bacanya bagus, bisa mengajar bacaan Al-Qurannya, insya Allah mengajarkan kepada anak-anak santri ini luar biasa, insya Allah. Jadi pengalamannya lumayan banyak nih Khalid, dari banyaknya goncangan-goncangan bermasalah dengan pembina lain itu biasalah dengan santri. Tapi masya Allah luar biasa, dia tetap dengan bersama kami, bersama tim. Dan sekarang alhamdulillah dia di cabang Zarinda menjadi pembina. Semoga saja Walid ini nanti mendapat jodoh terbaik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Oh, sudah masukkan kayak ini. Sekalian promosi. 16 tahun. Sudah 16 tahun ini. Mungkin setahun sudah bisa ini. Tahun depan insya Allah sudah bisa menikah ini. Awal tahun. Jadi teman-teman semua, pelajaran yang bisa kita ambil dari Khalid ini bahwa ternyata ada banyak pemuda-pemuda yang butuh bantuan kita untuk bisa menggapai cita-cita menjadi penghafal Al-Quran. Tapi mungkin saja di daerahnya tidak ada tempat menghafal Quran, atau di daerahnya mahal bayar masuk tahfiz dan alasan-alasan lainnya. Maka Tahfiz Gratis Al-Kausar hadir untuk saudaraku semua yang butuh tempat untuk menghafal. Tentu di sini saya tidak menulis tahfiz gratis khusus untuk yatim duafa. Kenapa? Karena saya ingin semua kalangan mendapatkan kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Karena saya yakin meskipun mungkin dia terlihat mapan, kerjaannya bagus, belum tentu dia mampu untuk menyekolahkan atau memasukkan anaknya di tahfiz, di tempat menghafal Al-Quran. Karena di tempat menghafal Al-Quran tentu wajar juga berbayar, karena ada biaya makan, biaya operasional, biaya guru dan sebagainya. Jadi kenapa Tahfiz Al-Kausar bisa alhamdulillah bisa banyak cabangnya, bisa gratis? Ya tentu karena ada kader-kader kami yang menjadi guru, dan juga kita memulai dengan apa adanya, mengandalkan keberkahan, mengajak santri juga untuk berbisnis sehingga bisa bisa terus eksis, bisa terus ada hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tentu semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berharap semoga tahfiz gratis ini selalu menjadi solusi untuk anak-anak kaum muslimin yang mau menghafal Al-Quran seperti Khalid ini. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini, jangan ragu untuk bagikan
jangan tunda untuk bagikan barangkali dengan menonton video ini, sebab tonton video ini ada pemuda-pemuda yang tertarik untuk menghafal Quran dan mereka hafal 1 juz, 2 juz sampai 30 juz dan dia mengajarkan Al-Quran, dia menjadi sebaik-baik manusia mempelajari Al-Quran dan mengajarkan, maka pahalanya kan sampai kepada antum juga, masya Allah. Barakallahu fikum, temanku semua, saudaraku semua yang menonton video di YouTube ini, tentu banyak pengalaman-pengalaman dari Khalid ini. Tapi yang terpenting adalah dia adalah santri yang saya anggap kuat dalam artian menghadapi kehidupan. Tidak ada lagi orang tua yang tempat untuk bersandar. Dia tetap teguh menjadi penghafal Quran, tetap membuka diri, tetap bersabar menjalani kehidupan. Khalid, apa harapanmu untuk pemuda-pemuda di luar sana, Khalid? Barangkali ada yang kamu sampaikan untuk anak muda di luar, untuk menjadi alarm juga untuk dirimu. Itu larang. Oke, silakan. Satu kata, jangan mau jadi beban. Masya Allah. Apalagi laki-laki. Kita harus selalu menjadi beban keluarga, beban orang tua terutama, dan juga beban orang di sekitar. Kita harus berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Orang muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling memikirkan umatnya. Beliau selalu mengutamakan umatnya, mendoakan umatnya. Bahkan di hari kiamat beliau mengatakan umatku, umatku, selamatkan umat ya Allah. Semoga kita menjadi umat yang pantas, umat yang pantas mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu, Ya, hanya itu yang gue sampaikan. Masih lagi lanjut, masih panjang waktu. sebenarnya Pak. Astagfirullah. Iya. Untuk pemuda-pemuda yang di luar sana, kita ini dalam terutama umur-umur saya begini, memang masa puber itu mau coba semuanya. Jadi tempatkan diri kita ini di tempat yang tepat, di tempat lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, agar kita juga tertular menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, berusaha berubah gitu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau tidak disibukkan oleh kebaikan, maka sudah pasti disibukkan oleh kelalaian. Untung-untung jikalau kelalaian, bagaimana nih kalau maksiat? Iya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ayo, mari untuk pemuda-pemuda di luar sana, kita belajar bareng yuk. Kita mari masuk ke tempat seperti ini, tahfiz, pesantren yang di lingkungan oleh orang-orang yang baik dan soleh, insyaallah. Tahfiz Gans Al-Kausar menunggu kedatangan kalian. Terakhir, Khalid, kira-kira kalau ibu menonton di sini, apa yang mau kau sampaikan? Coba kau lihat kamera, bayangkan ibu di situ. Apa yang mau kau sampaikan sama ibumu? Alhamdulillah, sesuai harapan tabu, saya sekarang istiqomah di tahfiz. Dulu ibu masukkan saya, ibu arahkan saya ke sini untuk menjadi penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, insyaallah doa ibu dikabulkan. Doa ibu setiap malam, tahajud, menangis terseduh-seduh memohon kepada Allah untuk diberikan anak yang soleh, seorang penghafal Al-Quran. Insyaallah dikabulkan, insyaallah. Alhamdulillah,
saya sekarang aman Bu, tenang Miki. Insya Allah saya tidak kemana-mana, tidak keluar, bergaul bebas-bebas. Saya aman di sini, tenang, bersama Ustadz Rahmat, sahabat-sahabat seperjuangan. Mereka temani saya, bukan hanya ketika senang-senang, namun ketika saya juga susah. Malah mereka yang di depan, temani saya, nasihati saya terus. Karena itulah saya bisa menjalani hidup, bertahan sampai sekarang Bu. Alhamdulillah. Banyak sekali pelajaran saya dapat di sini, terutama tentang kedewasaan. Bagaimana menjadi pria sejati yang dewasa. Bagaimana menjadi lelaki yang bermental baja, yang bisa hidup, yang bisa ditempatkan di mana saja. Makanya di tahfiz bukan cuma kita duduk mengaji, sholat, tidak. Kita di sini diajarkan untuk bermanfaat kepada orang yang lain, menolong orang, sampai-sampai ada siaga bencana tadi. Kalau Sering ikutan tuh ya? iya, alhamdulillah. Sering juga pergi menyaksikan korban-korban bencana alam seperti banjir, longsor. Bagaimana mereka kehilangan segalanya. Kita berusaha menolong. Gembiranya tuh ibumu kalau Iya, lihat antum begitu ya. gitu. Lid, makasih Lid. Iya. Luar biasa nih inspirasi malam ini. Banyak cerita-cerita antum. Saya mendengar kisahmu, tapi hari ini mulai agak lengkap-lengkap lagi kisahmu. Mudah-mudahan di podcast-podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda, mungkin kita mendengarkan nanti antum saat mengajar santri atau lain sebagainya, nanti lain soal. Iya. Tadi terakhir dalam pertanyaan. Sekarang coba baca beberapa ayat Al-Quran yang paling antum sukai, paling antum dengar baik. Untuk kita dengarkan bareng-bareng ini. Karena saya buka di YouTube Tahfiz Al-Kausar, Khalid Palu atau Santriati Al-Kausar itu muncul antum lagi sedang mengaji. Setoran dengan- Saya mau dengarkan ini baca Quranmu. Iya, oke, silakan. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Alhamdulillah. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita tiba di penghujung wawancara yang luar biasa ini, penuh haru, penuh inspirasi, penuh cerita-cerita yang luar biasa.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya saudara semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Tafsir Jalis Al-Kausar, sehingga kami terus semangat untuk share video-video dan bisa menjadi inspirasi banyak orang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.